Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan daripada apa yang menjadi sebuah proses perjalanan sang Satria Piningit alias bocah Angon, ataupun tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube, pemirsa Abah yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa Abah pun selalu mengiringi doa kepada para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita, senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan dunia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak apa yang Abah sajikan daripada isi kontennya. Ya, dukungan, partisipasi dari para komentator, ya. Mudah-mudahan apa yang dijadikan sebagai bahan dukungannya ataupun partisipasinya akan mendatangkan suatu kebaikan buat Abah, yaitu yang dimana Abah bisa semakin introspeksi diri di dalam menyajikan sebuah isi konten, agar isi kontennya benar-benar bermutu, berkualitas, ya, di dalam menetapkan sebuah topik judul yang selama ini Abah melihat, ya, judul yang kebanyakan pada konten itu judulnya banyak yang memiliki definisi yang sangat universal, sehingga makna yang terkandung pun menjadi antak rasanya, ya, dan pembahasannya entah kemana gitu. Makanya disinilah Abah lebih spesifik ketika menyampaikan sebuah topik pembahasan itu, sifatnya ada unsur yang terikat, ada unsur yang tidak terikat, atau unsur yang bebas. Istilahnya ada variabel X, ada variabel Y, ya. Nah, topik-topik yang Abah tetapkan ini atau yang Abah jadikan ini, inilah yang menjadi suatu bentuk uraian, ya, uraian. Agar apa? Agar kita bisa benar-benar membatasi daripada pembahasan yang ada gitu. Jadi nggak kemana-mana, nggak jauh gitu kan. Nah, disinilah pentingnya Abah menyajikan sebuah konten agar bisa betul-betul kita pahami, kita kita nikmati, agar semuanya bisa menerima dengan puas. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, semoga Allah memberkahi daripada keberkahan, ya, apa yang kita laksanakan sebagai aktivitas kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik.
Para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Jadi topik pembahasan pada saat ini atau pada kesempatan ini Abah akan membahas tentang yaitu bahwasanya Satria Piningit pernah bertemu dengan Jin Izazil. Ya. Satria Piningit pernah bertemu dengan Jin Izazil. Jadi topik pembahasan ini hanya ada di konten Abah. Dari mana sumber informasi Abah dapatkan tentang judul ini? Yaitu pertama Abah mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk dari beliau, dari Sang Satria Piningit yang digambarkan di dalam kegaiban kepada Abah bahwasanya beliau pernah bertemu dengan Jin Izazil. Jin Izazil yang hanya memakai celana dalam saja dan dia loncat dari tempat ke tempat. Ya. Jadi Jin Izazil itu loncat dari tempat ke tempat yang jaraknya memang begitu jauh. Yang disampaikan oleh beliau. Seluruh badannya itu berasap. Ya. Dan bunyinya pun Jin Izazil itu, ya, Jin Izazil itu bunyinya seperti bunyi yang biasa, apa ya namanya, ya bunyi-bunyi yang lain seperti ser, begitu. Itu salah satu bunyinya. Jadi ketika beliau datang itu dari atap dari atas rumah ke atas rumah, ya, dari atas gedung ke atas gedung beliau loncat. Jin Izazil itu barulah mendatangi Sang Satria Piningit. Pada saat itu Sang Satria Piningit menyampaikan kepada Abah bahwasanya Sang Satria Piningit diminta untuk mau belajar kepada beliau. Ya. Namun ketika mereka ketika Jin Izazil itu sudah bersila artinya kakinya sudah melipat, duduk bersila, ya. Dan Sang Satria Piningit pun, ya, sudah duduk bersila, tetapi dia menolak. Tetapi Sang Satria Piningit menolak. Disuruh bersila menolak untuk menerima ajaran dari Jin Izazil itu. Ya. Jadi seperti itulah, menolak Sang Satria Piningit itu. Ya. Karena apa? Karena beliau sebelum bertemunya dengan Jin Izazil, beliau sudah bertemu dengan Rasulullah. Karena dengan Jin Izazil itu beliau bertemunya di tahun 2009. Sedangkan dengan Rasulullah beliau bertemu di tahun 2006. Jadi guru langitnya beliau, Sang Satria Piningit, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan pertemuannya. Nah, disinilah, ya, menolak Sang Satria Piningit alias bocah Angon ketika disuruh duduk bersila oleh Jin Izazil itu. Ya, udah nggak pakai baju Jin Izazil itu, ya, cuma pakai celana dalam, ya, celana dalam doang, tapi bukan celana kolor pendek, celana dalam.
Ya Abah sampaikan ini, mohon maaf, bukannya Abah porno atau apa, ya memang begitu adanya, pakai celana dalam, ser 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 tuh bunyinya, sambil asapnya semua keluar dari badannya, udah kepalanya botak, agak muncung, ya. Tidak pakai bersurban, tidak, ya, tidak memakai baju, cuma pakai celana doang, celana dalam. Ya kalau bahasa orang kidulnya mungkin itu kancut, bah, nah gitu. Atau ampok-ampok, mbah, tuh begitu, ampok-ampok. Ampok-ampok apa? Ampok-ampok buat main gulat di Jepang katanya. Waduh, gawat ya. Tuh begitu. Nah, cuma pakai celana dalam, tidak memakai celana kolor pendek, tidak. Itu jin izajil, tidak. Datang itu dengan, menurut beliau itu, ya itu bunyinya ser ser ser. Tuh. Udah ngebul badannya, asap semua, botak. Tapi apa? Sang Satria Piningit menolak untuk diajarkan oleh jin izajil itu. Ya. Nah, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, inilah penyajian konten Abah, yang dimana Abah akan menyajikan sebuah topik-topik penyajian yang lebih betul-betul bermutu judulnya, ya. Jadi jelas apa yang menjadi sebuah menjadi suatu pembahasannya, antara siapa dengan siapa, atau antara siapa dan bagaimana. Nah inilah makanya pentingnya kita mengukur akan daripada pengetahuan dan wawasan kita, ya, apa yang kita miliki, ya marilah kita berbagi, saling bersharing ide, bertukar pikiran, ya. Gitu. Bukannya sok tahu, bukan. Ya memang kita saling menghargai apa yang kita punya pendapat, dan kita hargai pengetahuan orang lain, wawasan orang lain, begitu. Jadi jangan jadi manusia yang punya berpikir sempit, gitu. Atau berpikir selalu negatif thinking. Itu manusia seperti itu manusia yang kalah, ya. Yang selalu negatif thinking kepada orang, yang selalu sempit pikirannya. Makanya kita harus betul-betul memahami kehidupan ini penuh dengan wawasan dan pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita hadapkan dengan kehidupan yang sedang terjadi, harus lebih dewasa, begitu. Lebih memahami, begitu. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk, yang salah kita buang. Begitu caranya. Ya, para pemirsa konten Abah, ya, kita harus lebih dewasa, begitu. Jadi Abah menyampaikan, selain daripada Abah pun isi konten, tetapi Abah pun selalu ingin menyampaikan bagaimana membentuk sebuah karakter yang lebih dewasa. Kalau memang kita merasa diri berumur sudah tua, sudah dewasa, dikata remaja, sudah dewasa, sudah pemuda dan sebagainya. Jadi pola berpikir itu, ketika kita mendapatkan suatu pengetahuan dari orang lain, dari mana, ya perlu kita hadapi dengan pengetahuan kita, dengan wawasan kita, tetapi tidak perlu kita harus berkontradiksi, berlawanan. Tetapi apa? Coba dipahami, ambil baiknya, buang buruknya, begitu. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya. Itu saja yang Abah sampaikan, bahwasanya topik pembahasannya adalah Sang Satria Piningit, ya, pernah bertemu atau sudah bertemu dengan jin izajil.
Ya itulah tadi yang Abah sampaikan pembahasannya. Nah sekarang monggo silahkan para pemirsa konten Abah untuk memberikan pemikiran atau pendapat atau pandangannya. Monggo silahkan ya, silahkan kalau Abah tuh lebih legowo menerima apa yang menjadi pendapat orang. Karena apa? Karena prinsip apa yang ada di Abah belum tentu ada di orang lain. Apa yang ada di orang lain belum tentu ada di Abah. Disinilah Abah harus bisa memahami, lebih dewasa ya, lebih mengerti setiap karakter itu berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, monggo silakan ditulis atau disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah video ya konten Abah, biar Abah bisa memahami, bisa melihat, bisa membaca apa yang harusnya atau yang dijadikan sebagai pandangan buat kita bersama. Oke, itu saja para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya. Abah cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.